Baik, jadi untuk hari ini mata kuliah kita metode penelitian hukum ya. Ya, jadi metode penelitian hukum. Ya, Geraldi, metode penelitian hukum ya. Iya, Ya, oke, baik. Jadi untuk mata kuliah metode penelitian hukum yang terakhir itu Ibu sudah jelaskan terkait dengan definisi, kemudian jenis penelitiannya, ya kan. Nah, untuk hari ini bahan-bahannya juga sudah ya, sepertinya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, ya. Hari ini Ibu akan bahas tentang mungkin metode penelitiannya ya. Yang pertama itu ada metode penelitian hukum normatif, dan yang kedua itu adalah metode penelitian hukum empiris. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akan bahas dulu tentang metode penelitian hukum yang normatif. Nah, oke. Jadi untuk metode penelitian hukum normatif ya, ini dia merupakan jenis yang banyak juga digunakan oleh para mahasiswa dan juga para dosen serta para peneliti di bidang ilmu hukum untuk melakukan atau jenis ya jenis penelitian yang dibuat di dalam karya tulis ilmiahnya. Nah, kalau dia metode penelitian hukum normatif sendiri, itu merupakan metode penelitian hukum yang dia itu berbasis pada kaidah-kaidah normatif. Ya, artinya dia itu lebih kepada library research. Jadi jenis penelitian itu dia ada dia yang library research, ya artinya penelitian yang berdasarkan pada pustaka, ya kepustakaan. Nah, ada juga dia yang empiris. Empiris ini dia metode empiris yang Ibu katakan di awal tadi, jenis penelitian metode empiris melakukan jenis penelitian yang observasi ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke normatif ya. Kalau dia metode hukum normatif ini dia lebih kepada library research di mana lebih mengkaji pada kaidah-kaidah hukum normatif yang dia itu berdasarkan pada kajian-kajian norma ya. Kajian-kajian norma ini banyak terdapat pada literasi-literasi ya, pada undang-undang ya kan, pada buku, kemudian pada kajian-kajian arsip-arsip, kajian-kajian ilmiah lainnya ya. Ibu pakai masker aja ya, agak sakit leher Ibu bentar ya. Kok agak batuk awak di sini? iya nggak apa-apa Bu. Oke, baik. Jadi kaidah-kaidah atau kajian-kajian hukum yang dia bersifat normatif ya. Itu dia bahan hukum primer. Jadi kalau untuk penelitian hukum normatif seperti yang Ibu jelaskan beberapa minggu yang lalu, ada dia bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, untuk yang bahan hukum primer, ya, inilah dia yang banyak dipakai dalam kajian untuk penelitian hukum normatif. Dia primer. Artinya kita kajiannya itu undang-undang, ya, peraturan-peraturan yang dia memiliki legalitas dari instansi-instansi yang mengeluarkannya. Kemudian juga buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, para sarjana hukum, ya kan. Kemudian juga bisa juga terkait dengan jurnal-jurnal ilmu hukum, terkait dengan proseding-proseding. Artinya penelitian penelitian hukum normatif ini dia bersifat norma, yaitu eh, bersifat pada kajian-kajian literasi. Ya. Nah, untuk jenis penelitian yang banyak menggunakan kajian empiris ini, dia ada namanya penelitian hukum studi kasus, ya. Ada juga penelitian hukum sejarah hukum, kemudian penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian tentang perbandingan hukum. Nah, ini menggunakan penelitian yang dia bersifat normatif, ya. Artinya kajian-kajiannya itu adalah kajian hukum bahan hukum primer. Ya. Nah, kemudian penelitian hukum normatif ini banyak dipakai seperti yang Bu katakan tadi, mulai dari mahasiswa, kemudian juga dari para
dosen-dosen ya dari para ahli hukum dan lain segala halnya ya. Jadi memang yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif ini misalnya ya seperti studi kasus ya. Kalian kan nanti banyak ya membuat skripsi itu terkait dengan studi kasus. Studi kasus misalnya pakai putusan hakim ya. Akan menelaah atau menganalisis putusan hakim. Ya kan putusan hakim yang seperti apa yang akan diteliti. Nah, nanti akan dicarilah dulu misalnya terkait tentang kasus anak atau tentang kasus korupsi misalnya kan. Nah, kasus anak atau kasus korupsi, misalnya kita ambil kasus korupsi. Ya kan. Ada sudah dapat putusan dari hakim nomor sekian-sekian. Nah, itu dikaji dengan melakukan penelitian hukum normatif. Jadi setiap kajian putusan yang kita ambil dari hakim dibawa ke ranah penelitian maka dia bersifat normatif. Artinya normatif apa? Kajian kita adalah literasi-literasi yang sudah ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat ini putusan hakim yang ingkrah ya tentang kasus korupsi misalnya kan sudah ingkrah, nah kalian buat dalam bentuk bab per bab dalam penelitian. Ya. Misalnya rumusan masalah satunya apa, rumusan masalah dua dan rumusan masalah tiga. Semua itu kajiannya normatif. Ya. Jadi rumusan masalah satu pasti dia tanya dulu ya, idealnya untuk penelitian hukum itu dia rumusan masalah satu itu adalah dasar hukum. Ya. Dasar hukum dari penelitian kalian. Nah, jadi setiap yang namanya penelitian hukum dia harus punya dasar hukum. Beda dengan penelitian yang dia itu bersifat sosial. Ya, kalau dia bersifat sosial dia nggak perlu ada dasar hukum. Ya cukup aja kaji tentang misalnya gejala-gejala tawuran di kalangan anak remaja saat ini. Ya itu adalah gejala sosial dan dia penelitiannya adalah penelitian sosial. Masuk ke dalam ruang lingkup visipol gitu ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kalau dia tidak memiliki dasar hukum. Nah, kalau dia itu penelitian hukum yang kita sekarang ini kaji, ya rumusan masalah satunya itu pasti dasar hukum dulu. Dan dasar hukumnya pasti normatif ya. Jadi walaupun ada jenis penelitian dia pakai empiris, tetap rumusan masalah pertama itu basicnya itu adalah dasar hukumnya apa. Karena kita penelitian hukum bukan penelitian sosial, apalagi penelitian politik gitu ya. Jadi ada waktu itu Ibu dapat satu mahasiswa, dia mengkaji tentang eh, presiden 3 periode. Ya kan, dia kajian skripsinya itu. Ibu tanya dasar hukumnya apa gitu. Kajian hukum tentang presiden 3 periode nggak ada gitu. Berarti itu bukan penelitian hukum. Kalau tuh dia tidak memiliki dasar hukum, maka penelitian itu dia bersifat sosial atau kalau dia yang presiden 3 periode itu bersifat kajian penelitian hukum, penelitian politik ya, berbasis politik atau berbasis sosial, visipol. Ya, jadi kalau yang namanya penelitian hukum, maka dia harus ada dasar hukum, ada basicnya, ada payung hukumnya, baru bisa dikaji secara penelitian ilmu hukum. Itu ya. Jadi ini untuk general juga ya. Rumusan masalah pertama itu harus ada basic dasar hukumnya. Misalnya korupsi, yang Ibu katakan tadi, mau angkat studi kasus tentang putusan terkait dengan korupsi. Misalnya korupsi pengadaan barang di sebuah daerah gitu ya. Nah, itu bisa dibuat dulu rumusan masalah satunya itu dasar hukumnya apa? Undang-undang Tipikor pasti masuk, ya kan? Setelah undang-undang Tipikor masuk, nanti bab 2 atau rumusan masalah duanya itu baru masuk apa? Bisa terkait dengan pertanggungjawaban pidananya, ya. Bisa terkait juga dengan pasal apa yang disangkakan terhadap si tersangka di dalam putusan hakim tersebut. Misalnya pasal 2, pasal 3 dan pasal apalah gitu. Suap kah, apakah pasal apa namanya? Perdagangan pengaruh ya trading influence atau dia terkait dengan suap atau terkait dengan gratifikasi. Nah, bisa kaji rumusan masalah duanya itu tentang pasal. Nah, itulah dia yang normatif Ibu katakan tadi. Jadi kalau normatif itu dia kajiannya tentang undang-undang, kajiannya itu tentang norma-norma, kajiannya itu pasti tentang literasi-literasi. Ya. Nah, rumusan masalah 3 di akhir baru nanti analisis putusan.
Jadi seperti itulah dia penelitian contoh daripada penelitian hukum yang normatif. Dia rumusan masalah satu dasar hukum, rumusan masalah dua boleh terkait dengan pasal, boleh terkait dengan pertanggungjawaban pidananya, boleh terkait terhadap teori pemidanaannya, ya, boleh juga tentang misalnya klasifikasi korupsi itu seperti apa di dalam tataran hukum atau kebijakan-kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi itu seperti apa, itu juga boleh kebijakan hukum pidananya, ya. Yang ketiga pasti headline daripada skripsi tersebut adalah analisa terkait dengan putusan yang akan dikaji. Nah, itulah dia jenis penelitian hukum normatif, ya. Oke, kemudian penelitian hukum normatif ini juga ada kelemahan dan ada kelebihan. Ya. Jadi pastilah setiap jenis penelitian itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Seperti manusia juga, ya kan, ada kelebihan, ada kelemahan, nggak ada yang sempurna, gitu ya. Nah, apa kelebihan dari penelitian hukum normatif ini? Kelebihannya itu adalah kalian nanti, ya khususnya dalam hal basic hukumnya itu kalian pasti kuat, ya. Artinya kuat di sini kalian bisa mempertahankan karena dia sudah ada literasinya, sudah ada asasnya, ya kan. Kemudian sudah ada juga basic daripada dasar hukum yang akan dipertahankan di dalam sidang skripsi nanti, ya. Kemudian kelebihannya yang lain, ya, literasinya itu banyak seperti itu. Misalnya bahan-bahannya itu ada bisa dicari di mana saja, di perpustakaan kah, ya kan, atau bisa dicari di internet kah, bisa cari di jurnal-jurnal kah, jadi banyak. Penelitian hukum normatif itu bertebaran untuk masalah bahannya, ya kan. Tapi ya itu harus rajin membaca. Karena kan nggak semuanya bisa dimasukkan ke dalam skripsi kalian, ya. Atau karya tulis ilmiah hukum lainnya dalam penelitian hukum yang normatif, seperti itu ya. Nah, kemudian kelebihan yang lain adalah ini merupakan penelitian yang bagus ya, atau yang baik. Kenapa? Karena dia mengkaji secara norma-norma. Jadi sebenarnya dibandingkan empiris, normatif ini lebih bagus. Hanya saja, ya, nah, Ibu kembali kepada kelemahannya. Di samping kelebihan ada kelemahan dari penelitian hukum normatif. Hanya saja nanti ya secara fakta di lapangan, ya, itu kalian akan sulit mempertahankannya di meja hijau. Kalau pakai yang normatif. Kenapa? Karena dia harus banyak membaca, ya kan? Harus banyak membaca literasi. Dan kelemahan lainnya juga di samping banyaknya bertebaran tadi, biasanya ya penelitian hukum normatif ini akses untuk mendapatkan bahan itu banyak dikunci. Ya. Misalnya kita mau open jurnal, kita itu kadang dikunci harus member dulu gitu. Kita misalnya mau open apa ya skripsi atau open open tesis, disertasi itu biasanya dikunci, hanya kasih abstrak, kita harus berlangganan dulu, harus ini. Kecuali mungkin untuk di apa ya, di Garuda ya atau di Google Cendikia itu bisa kalian akses lebih gampang terkait dengan jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Hanya saja ya nanti kelemahannya itu ada pada yang namanya plagiat checkernya. Ya, plagiat checker artinya mesin yang menilai berapa persentase turnitin ya kalau sekarang bahasanya turnitinya ya berapa persen plagiat yang ada di dalam tulisan kalian. Nah itu susahnya kalau kita pakai Garuda dan Google Cendikia. Kenapa? Karena memang di Google Cendikia itu dia publish semua. Jadi kalau kita misalnya ya copy paste dari Google Cendikia itu misalnya 3 halaman masuk ke dalam skripsi kita. Kalau kalian copy paste edit-edit ya, nah nanti masuk di Turnitin ya, masuk di plagiat checker itu bisa dikategorikan sebagai plagiatisme.
Soalnya ya tiga halaman itu plagiat semua. Kenapa? Karena dia udah publish di Google Cendikia. Kalian masukkan ke dalam skripsi kalian bulat-bulat tanpa kalian revisi, tanpa kalian ubah-ubah, itu masuk. Jadi misalnya 3 halaman itu ya semua plagiat di mesin plagiat checkernya. Gitu. Nah, cara ngakalinnya gimana? Ya kan Ibu bantu dikit. Nanti kalau buat skripsi itu, walaupun kita ambil copy paste dari internet, usahakan itu kalian ketik ulang. Ya. Jadi pengalaman ya, kalau Ibu langsung download, kemudian langsung Ibu masukkan ke dalam tulisan Ibu, nanti di mesin plagiatnya itu dia bisa banyak apanya plagiatnya. Jadi cara mengakalinya itu diketik ulang. Jadi yang 3, 5, 10 halaman tadi, sebelum kalian naikkan ke mesin plagiat itu ketik ulang dulu. Gitu. Ya. Jadi itulah repotnya kalau kita pakai yang namanya normatif ini. Banyak kena plagiat checkernya. Ya. Banyak kena presentasi plagiatnya karena memang sudah dipublish oleh orang lain gitu. Di dalam Garuda kah, di dalam Google Cendikia kah. Oleh karenanya memang harus kita apa namanya, pandai-pandai lah mengakalinya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ibu buka nanti sesi kedua ya untuk Zoom kita. Jadi setelah ini Mutia dan Geral jangan off dulu ya karena Ibu 2 kali Zoom ini ya. 2 kali Zoom. Jadi setelah ini nanti Ibu live bentar kisaran 3-5 menit nanti kalian lihat lagi di eh, grup Zoom kita, klik lagi untuk Zoom yang kedua. Oke ya, Gerald ya. Oke, Bu. Tes, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Halo. Jadi setelah ini Ibu live-kan sebentar, nanti lihat lagi di grup Zoom kita itu ada link yang kedua. Yang waktu itu cuma 1 kali Zoom karena kalian nggak ada lagi yang masuk gitu. Ya, jadi hari Iya, ini Bu. kita 2 kali Zoom, nanti Sabtu depan juga seperti itu 2 kali Zoom lagi, biar bisa kita untuk ujian tengah semester. Oke? Oke, oke. Baik, Bu. Halo? Bisa dengar suara Ibu kan? Dengar, Bu. Oke ya, Ibu live bentar, nanti sekisaran 5 menit kalian join lagi ya. Oke ya, Baik, Ibu Bu. tutup dengan Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita Zoom lagi ya.